Selamat sore. Aduh, Hai. Eva lah. Hai. Taib, taib. Taib dong. Taib ya, khair, khair. Air, ente gimana ente? Alhamdulillah. Hehehe. Asik. Cak, Aduh, gimana ram- Cak? rambut lo oke banget. Yang bener lo, gue. Iya, aduh. Udah mulai nih, J Subiakto nih. Ini etis. Cakep lah, Eh? mantep lah, mantep lah, bener. Bagus lo. Rambut lu panjang juga ya? Cak, wah panjang tuh udah. Kemarin kita yang terakhir ketemuan belum segini ya. Belum, makanya gue bilang, wah, ngapa tiba-tiba rambut lu panjang? Tiba-tiba langsung gondrong. Paten itu, paten. Oh kenapa? Geli sini. Katanya lu, Bocah nih. ya udah bocah dulu aja. Deh, cakep. Deh. Katanya Pakai lu itu, recording. pakai. Nggak jadi hari ini, jadinya besok. Oh gitu. Iya, tadinya hari ini, terus cancel jadi mundurin ke besok deh katanya. Oh ya udah berangkat. Terus apa yang rekaman White Shoes atau The Adams atau apa nih? White Shoes. Oh, aman. Rencana tahun ini atau tahun depan ya? Ya harusnya sih tahun ini. Ya pokoknya kita lihat. Kalau nggak ada kayak begituan. Iya benar. Pokoknya selancarnya ya, semoga lancar semuanya beres. Selancar dong pasti. Iya, amin. Ini kita zoom gini berarti kita ngapain? Direkam? Udah direkam belum? Enggak? Udah gue rekam. Abis gue rekam ntar langsung kontrol alt del langsung. Wih mantap. Jadi, Cak, kita ngobrol apa nih Cak? Biasa, kalau nggak makanan, ya makan, udah begitu. Apa lagi? Nggak ada obat. Apalagi nggak ada obatnya emang. Lagi iya, gue mau ngomongin. Cak, tapi ngomong-ngomong house life nih dalam keadaan seperti saat sekarang nih. Wah, kalau buat gue pribadi, ya? Gue pribadi sih, ibaratnya gini lah. Ibaratnya katakanlah, gue pribadi ini kan katakanlah, oke, gue tuh ibaratnya orang yang katakanlah gue menggantungkan hidup gue dari band aja. Oke. Ibaratnya buat gue pribadi nih, ini momen saat yang terberat nih dalam hidup gue. Apalagi katakanlah band gue kan juga bukan band yang katakanlah bisa ditabung habis manggung, ya lu tau lah. Nah, jadi ya dengan sekarang nih ibaratnya bertubi-tubi banget nih, habis kena jab, kena hook, kena lagi straight, kena lagi uppercut. Gue cuma berusaha supaya nggak KO aja lah. Caranya gimana gue? Itu doang yang gue gimana caranya supaya gue nggak KO. Asli, gue ya sekarang banyak dan gue udah mulai jualin barang. Karena mau apa lagi? Gue mau gimana? Katakanlah kalau dibilang mau manggung kan nggak ada manggung. Toko gimana toko? Tutup 2 bulan. Tapi barang-barang tetap online atau apa nggak ada? Ada online lah. Cuman kan gini, sekarang tuh online katakanlah dulu sehari, katakanlah bisa jual misalkan 3-4 potong misalnya gitu. Sekarang nih seminggu paling banyak berapa? Iya. Tapi ada perubahan nggak dari minggu pertama, minggu kedua sampai sekarang nih? Kalau perubahan online sih tuh kayaknya ada. Sekarang nih mulai dibilang agak rame tuh dalam artian misalkan sehari ngirim 2, yang tadinya paling ngirim 1 gitu. Gini lah, ibaratnya gue sih ibaratnya alhamdulillah apapun dan bagaimanapun berapapun gue alhamdulillah. Cuman kan ibaratnya lobang gue dalam banget nih ceritanya nih. Jadi nutupnya gimana ya gue? Nah kan ibaratnya gue juga hidup sekarang kan disokong sana sini. Gue minjem duit lah, gue ngapain ibaratnya. Cuman besok-besoknya yang gue bingung gimana ya? Itu yang gue bingung. Oke. Ya. Paling sebenarnya emang nggak ada. Maksudnya gini, kalau memang udah ada peminjaman apa segala macam, menurut gua pada suatu saat nanti pada keadaan yang normal, yang dianggap sebagai bahasa normal, maka sebenarnya tidak normal kan. Artinya sambil lalu kita nyari
tiut nih, nyari tiut, terus tiba-tiba doi juga abis itu, wah kan gue pernah punya TU nih sama pada saat dimana gue waktu itu. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, orang melakukan itu semua juga. Gitu. Jadi cukup apa namanya, bukan lagi hal yang apa namanya, bukan jadi hal yang umum jadinya. Bukan hal yang berbeda, jadi kayak hal yang biasa kayaknya. Emang ya udah, emang nggak punya tiut kayaknya mesti pinjam dan seterusnya. Dan pasti kayaknya gue tetap bisa nanti akan bayar kok, tapi paling nggak gue bisa bayarnya pelan-pelan gitu loh. Gue bisa mikirinnya, udah ada mikirin juga soal itu gitu nanti. Ya banyak pasti Cak yang kayak gitu. Banyak banget. Contohnya nih, gue sekarang ibaratnya benar kayak gue bilang, gue kena pukulan, kena uppercut kanan kiri atas bawah nih gue. Gue listrik udah bayar, gue harus bayar. Jadi gue diputus. Satu sisi yang paling simpel aja, oke, beras habis, minyak goreng habis, air ibaratnya kan, waduh, ini kan ibaratnya ada dalam keadaan yang gue tuh berusaha untuk ibaratnya gue harus tetap waras nih, berpikir dalam artian gue nggak boleh gila nih, nggak boleh stres, gue harus tetap gue harus mikir yang gimana caranya. Cuman itu yang gue pikirin, gue pinjam duit misalkan, tolong gue pinjam duit gini-gini. Nah, tapi buat gue nih, kapan nih? Gue belum tahu nih keadaan akan ibaratnya katakanlah nanti misalkan tahun depan udah bisa nih manggung. Berarti yang mesti dipikirin pertama adalah kalau udah sampai saat kayak gitu, dia tidak lagi harus mikirin gimana nanti gantinya. Iya. Nah, gitu. Karena juga orang yang dipinjemin duitnya, gue rasa juga pasti akan ya udahlah gitu. Nanti juga pasti mau digantinya pelan-pelan mau gimana, kan namanya juga dari keadaan. Iya. Lagi keadaan kayak gini, keadaan pandemi ya, orang nggak ada obat nih. Iya, benar. Nggak ada obatnya, Cak. Gue mikir nanti mungkin bisa manggung atau bisa katakanlah gue rilis apa gimana. Cuman kan ya itu dia, gue sih nggak tahu. Iya, berharap menunggu aja, asli. Padahal harusnya anak bandnya sekarang lagi nanggok ini. Kudunya. Jualan merchandise, mau lebaran. Nah, nih, gue tahun lalu nih, tahun lalu nih, gue tunggu banget nih. Nih mudah-mudahan bulan puasa tahun ini akan menjadi ibaratnya sesuatu yang ibaratnya lumayan dah. Gue bisa punya lebihan begini dan begitu. Apa mau dikata? Iya. Mau gimana? Iya. Gue udah ngebayangin sampai gue udah mikir katakanlah, wah nanti untuk bulan puasa nih, gue udah siapin sampai gue mikir, gue minjem duit ke bank buat produksi tahun ini. Nggak meleset, nggak bisa. Tapi Cak, yang paling bisa lo pelajarin dalam keadaan kayak sekarang, Cak, misalnya Cak, itu juga pertanyaan itu biasanya gue lontarin itu ke banyak orang, Cak, karena ini pelajaran yang bisa gini. Sekarang itu benar-benar ini, kita harus benar-benar jadi merasakan orang lain. Ya kan? Iya. Itu satu, pasti. Asli. Ya. Dan yang kedua, ini benar-benar kita dituntut, bukan dituntut ya, dikondisikan benar-benar untuk, nggak tahu nih bahasanya ya, entah itu kalau orang Jawa bilang rimo atau bagaimana. Karena rencana banyak, tapi pelaksanaan akhirnya gue mempelajari sekarangnya adalah gue benar-benar harus katakanlah gini, gue nggak bisa manggung misalnya ya, katakanlah itu aja, katakanlah gue kangen manggung, kangen banget gue ketemu orang, ketemu apa segala macam, yang gue bisa kerjain sekarang ya itu yang gue bisa kerjain. Jadi gue ibaratnya gue harus benar-benar katakanlah gue harus terima dengan ya hilang. Sorry. Lanjut. Terus. Gue pikir disadap, ini elit global loh. Nggak bermutu menyadap gue. Kaget gue, jangan. Terus Cak. Ya ibaratnya gue sekarang mikirnya, udah ibaratnya kalau emang katakanlah gue harus makan nasi sama mie rebus, ya gue terima, gue jalanin. Ibaratnya gue tetap harus, wah jangan-jangan ternyata gini. Kan setelah gue bilang, gila gue makan nasi sama mie rebus udah seminggu nih. Nah, temen gue cerita, gue makan nasi sama sayur sawi udah 5 hari. Waduh, berarti, wah emang bener nih. Kan gue bilang, gue harus lebih, ada orang lain yang susah juga lagi, lebih susah.
Iya. So, kalau gua pribadi hal-hal yang mendasar, artinya yang sebagai makhluk sosial misalnya gitu. Ya apa namanya, nggak mementingkan diri sendiri, melihat kanan kiri, terus apa namanya, tetap bersyukur juga sih artinya. Karena apa? Karena masih ada bahasa WFH misalnya. Nah, benar. Jadi masih ada huruf W sama huruf H katanya. Iya. Gitu. Masih punya dua itu. Gitu. Yang ketiga ya mesti belajar, misalnya kita diajarin jadi lebih bersih sih pastinya sekarang gitu. Artinya dikit-dikitnya sekarang tahun 2020 orang cuma diajarin satu hal, yaitu cuci tangan. Buset, parah banget. Iya. Berarti lu bayangin kalau itu diulang-ulang artinya apa? Itu kan bukan jadi kultur kan? Iya. Bener nggak? Nah, habis itu soal cuci tangan, selain itu juga kita diminta untuk bisa apa namanya menghasilkan makanan kita sendiri ternyata. Iya. Gimana pun caranya itu, lu nanam apa kek, lu tinggal di mana, lu taruhin apa jadi apa, bisa dimakan ternyata, dan seterusnya. Sebenarnya gitu. Walaupun apalagi kita yang tinggal di kota ya, kota kan pasti alat sokong makanan itu paling besar. Iya dong, kita nggak ada padi, Bor. Oh iya, benar. Kagak ada apa, kemana bisa mana mau nanam padi di mana lu di sini? Iya, gitu. Benar. Orang tanahnya aja bais sudah. Iya, benar. Satu-satunya cara ya udah ke daerah yang seputaran Jakarta berarti yang nyokong kita nih sekarang gitu. Iya, benar. Jadi ya mereka nyokong kita mesti support juga nanti balik dengan caranya gimana, padahal kita berhutang. Kita pasti berhutang. Iya, benar. Soalnya apa ya? Iya sih benar. Ini masalah sekarang nih, kita tuh ibaratnya dihadapkan pada masalah-masalah yang tadinya tidak kita pikirkan sebelumnya kan. Makanya kita tuh, maksud gua nih, kita sebagai makhluk yang berpikir dan mempunyai akal, kita harusnya kita bisa melewati ini semua dengan harusnya bisa. Harusnya. Tapi yang gue bilang tadi tuh, setelah ini TU banyak ya. Nah itu maksud gua. Nggak apa-apa. Paling tidak kita melewatinya dulu aja deh. Iya. Kita melewatinya dulu aja. Kena gebok kanan kiri. Jangan sampai nggak bisa. Aja. Iya. Jangan. Iya beneran. Ya. Gua sih ya gimana ya. Udahlah. Gue sih kalau lewat dulu aja lewat. Ya itu doang. Itu. Kalau gue sih tadi kan lu bilang lu bersyukur. Kalau gue sih belajar bersyukur dan ikhlas setelah gue sakit, Le. Itu gue itu banyak mengajarkan gue dan menyadarkan gue tuh. Syukur gue ibaratnya bisa melewati itu semua dan baik-baik saja. Ikhlas. Kalau gue sekarang nggak bisa makan sate kambing, gue ikhlas. Masih bisa makan sate ayam gue ikhlas. Iya juga ya. Udah nggak boleh lo ya makan sate kambing. Ya, game. Gue kalau makan. Jangan. Don't try. Iya, makanya waktu kita makan kita makan tupat sayur tuh. Ngeri ya. Gimana? Pas piring dulu lah. Cheers. Gila. Jadi ini lontong sayur padang. Kalaupun ada tunjang itu nggak akan gue pesen karena tunjang tuh danger buat gue. Tapi lo makan kan? Tunjang kan kagak. Kagak ada ya, udah habis. Betul. Dan sebenarnya kalau lo perhatiin itu sebenarnya itu kuahnya tuh kagak gue makan. Karena santan. Ya benar. Sepakat. Jadi gue pikir oke. Makanya begini nih cukup nih. Gitu. Ya. Harus tahu kadar, harus tahu itu kontrol, harus tahu sadar diri namanya itu. Sadar diri. Lo di lidah emang mana gitu. Begitu. Itu dia. Dihadapin sama hal-hal yang lain yang berhubungan sama badan kita,
Kayaknya nggak bisa nih, Bor. Iya kan gitu. Iya. Asli. Bener. Kan repot, jangan. Gue nggak mau ngerepotin orang lain. Iya. Masa lu main Asli. Ntar kalau lu kenapa-napa, jangan. Jangan dong. Iya. Itu tuh harus ketemu lagi di keadaan yang lebih baik. Sehat. Yoi. Ya kan? Senang. Itu. Wajib tuh. Tapi gue senang dengan tapi ngomong-ngomong makanan jam-jam segini, makan jam segini enak banget nih ngomongin makanan. Gue mau tanya. Brengsek. Lo brengsek lo. Sengaja tuh gue ngebangunnya lama tuh nih ngomongin makanan. Baratnya gigi 1 dulu, gigi 2, baru gigi 3 nih. Masuknya cakep, masuknya. Iya, gigi 1 dulu. Iya. Biar gak ngejebak, iya kan? Iya. Iya. Begitu. Tapi ngomong-ngomong bener lo udah record nih, gue kok nggak ada tulisan record, biasanya ada nih di ujung sini kalau pakai Zoom. Udah bener. Tulisannya tuh recording. Cakep. Iya bagus, berarti di gue nggak ada. Lanjut ya. Iya. Gimana nih kalau ngomongin makanan, jam di mana orang harus berbuka nih? Gila. Ini ibaratnya gini Le, ini kalau jam sekarang nih, ini menit-menit lu mempertahankan kalau di bola, mempertahankan keunggulan. Ini lu udah menang, tunggu peluit akhir. Entah bola lu main-mainin, entah lu buang-buang. Jangan sampai rebut lawan. Out nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kena kaki lawan. Iya. Bertahan nih ya. Bertahan aja. Jangan sampai kerebut. Iya, out nggak apa-apa dah. Out doang mah. Iya. Betul. Ya. Benar. Diatur makanya. Nah, ini nanti dia crazy. Gara-gara makanan, akhirnya gue mau nanya nih. Balik nih, Le. Yang waktu itu gue tanya juga ke lu kan. Makanan favorit itu apa dan ada di mana? Selain si kupat sayur waktu itu. Iya, betul. Kita ngomongin di seluruhnya nih, makanan apapun, dimanapun. Itu apa dan di mana? Kalau yang pertama sebenarnya waktu itu kalau gue nggak salah tulis ya, ketoprak ya salah satunya ya. Ketoprak? Iya, di mana? Ketoprak Pendi namanya. Dia gerobak sih, dia gerobakan. Dia adanya di Petamburan tuh. Oh, benar. Yang gue bilang gue malam-malam. Iya. Malam-malam di depan jalan gang. Depan gang. Paksi ya. Ada gang nih. Iya, gang Paksi, benar. Iya, benar. Dulu gue pernah cerita sama lo ya, kalau nggak salah dulu dia itu jalurnya tuh dari depan gang situ masuk ke dalam gang gua, gang Ramli. Masuk tuh. Nah, gua kan pinggir jalan rumah gua. Jadi kalau ngelihat dari lantai 2 ke belakang, pintu belakang gua ngeliat, wih, udah datang tuh doi. Jadi jalurnya tuh dari sono, dari kalau nggak salah dari tempat gua dulu, baru abis itu ke sana. Ke Gang Paksi. Gitu. Iya. Pada satu ketika, lucu sebenarnya. Kenapa doi akhirnya habis itu nggak masuk ke gang gua lagi? Kenapa tuh? Karena waktu itu doi ada yang mesen. Ada yang mesen, terus habis itu ada yang mesen, terus habis itu kayak gua nih contohnya, gua pesen ya. Biasa, standar. Oke. Antar ke rumah gua. Siap. Dibikinin sama dia, diantar ke rumahnya. Jaraknya tuh lumayan jauh menurut gua. Maksudnya jauh tuh gini. Kan dia berhenti persis di dekat rumah gua, maksudnya sebelah rumah gua lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rumah ke-8. Rumah yang turun ke bawah. Pas turun ke bawah, dia ngasih. Assalamualaikum. Ya, nih makanannya. Wah, bang siapa lagi gue lupa. Nih makanannya nih. Wah, pada nangis tau gak lo? Pada nangis. Wah, kenapa? Jadi ternyata si abang yang mesen tadi udah meninggal 3 hari yang lalu. Ya. Sama dia itu piring ditinggal. Wah, gila nih cerita 80-an 90-an banget. Wah. Ya kan lo yang sundel bolong lah. Ini serius, friend. Jadi begitu. Astagfirullahaladzim, nangis tuh keluarga. Tadi pesan ini gini. Kayak biasa gua bikinin. Ya, dia berarti kepengen tuh makanan lu katanya. Belum kesampaian lagi kali. Oh, iya deh. Udah tuh makan deh tuh, siapa yang mau makan dia cabut, dia balik, dia ke Gang Paksi tuh. Persis di bawah lampu dia. Asli, iya benar jalan. Iya, benar. Udah. Dari situ nggak pernah keliling masuk lagi.
Kagak pernah lagi. Kagak pernah lagi. Nah, gue lagi mikir satu-satunya. Jamnya itu nggak terlalu malam seharusnya. Gitu. Jam-jam dia jualan itu bukan jam yang, lo tau kan kalau film atau paling tidak kejadian-kejadian ganjil tuh biasanya terjadi di jam-jam dikit lah, jam 1, jam 2 atau jam gitu-gitu. Ini masih jam 7, jam 8 kalau nggak salah. Sore. Betul. Nah, yang lagi gue berpikir adalah satu lagi. Di kehidupan selanjutnya, jangan-jangan sesuatu yang dikepengenin, yang namanya lidah. Nah, gitu. Yang namanya lidah. Iya. Ternyata kepengen. Ternyata punya kepengen. Iya, benar. Nah, yang namanya lidah setelah kita nggak ada, namanya kita tuh jangan-jangan masih punya kepengen. Gitu. Nah. Iya benar tuh, benar. Tapi kita nggak pernah tahu kan, karena posisinya banyak sekali. Mungkin cerita kayak misalnya sundel bolong, misalnya dia mesen sate sampai seceng. Mele apanya? Sate. Sate. Berempat tusuk? 200 tusuk makan di sini. Apa segala macam. Jangan-jangan emang di kehidupan selanjutnya rasa kepengen itu masih ada. Iya, benar. Gitu. Waduh, jadi kebayang gue. Gawat ya. Asli. Gawat ya. Kebayang. Jadi itu makanan enak banget masalahnya. Si toprak tuh ya. Cak. Nah. Kok muka lu kagak ada, Cak? Lah, muka lu jadi hilang. Nih, lu panggil. Ah, serius? Ini bentar. Lu sih. Ini ada. Ini udah nih. Aduh. Ini antara dua nih, antara Bang Pendi atau elit global nih. Iya. Gak ada elit global lagi. Nah, Cak, lo bayangin, Cak, itu terjadi, Cak. Jadi, salah satu makanan memang yang gua pengen atau gua suka itu si ketoprak ini. Ketoprak Pendi ini. Jadi dia kentalnya pas, manisnya pas. Dia nggak pakai telur. Dia nggak pakai telur. Gue ketemu ketoprak pakai telur tuh di Tebet. Dan gue kaget lagi ada ketoprak pagi kan, apa siang gitu, ketoprak siang. Itu udah. Gue setahu gue dari. Itu masaknya beda tuh. Itu masaknya beda tuh. Gue tahu yang namanya ketoprak itu malam. Iya benar. Di Tanah Abang, di Petamburan, di arah Selipi, mana lagi? Ya dekat-dekat pinball situ ada yang jual ketoprak. Malam juga. Malam semuanya. Nggak ada tuh. Tapi sorry gue potong. Kalau lu perhatiin, ini ketoprak sip siang nih, sama ketoprak sip malam memang beda. Sip siang gerobaknya beda, dorongan ketoprak malam tuh beda. Yang jokulan juga beda. Kayu ya? Lebih banyak, lebih berwarna dan kayu kalau siang. Itu kalau siang, itu sip-sipan geng-geng ibadat Tegal. Nah, kalau malam, aliran Pantura, Cirebon punya tuh. Oke. Jadi Pantura, satu lagi Tegal. Iya, dia kubunya gitu. Sama-sama Jokau padahal ya. Jokau juga. Itu rasanya beda, John, tapi. Beda, emang beda. Beda, benar. Beda style kali ya, beda style. Itu dia, benar. Benar kan yang gue bilang, emang begitu. Dia gayanya beda tuh. Gue ketemu yang begitu-begitu, yang siang apa segala macem di daerah Bekasi. Daerah mana lagi tuh? Lupa gue ya, beberapa daerah sebenarnya. Tapi yang siang munculnya. Teng tuh jual apaan, boy? Ketoprak. Wah, gila jam segini dia jual ketoprak. Nggak kesiangan jalannya, gue gitu. Pernah dulu. Ya emang ketoprak siang, boy. Malam lo makan di mana? Wah, itu menarik tuh. Udah beda kultur tuh. Iya. Sama temen gue udah beda kultur. Hah? Lu makannya siang-siang? Iya. Wah, gila lo, gue bilang. Iya. Itu ketoprak itu adanya malam, boy, kalau di gua. Ya kagak lah, ketoprak malam ngapain? Malam mah jangan makan ketoprak. Tapi salah. Kalau gua mah ketoprak jadi. Hampir. Jadi malam jadi gua. Iya. Lalu nemunya di mana tuh? Kalau yang lu nemunya di mana kalau yang siang? Siang tuh sebenarnya dia suka keliling. Blok M gitu nggak ada kan?
Nggak ada, palingan dulu. Nah, Zaman dulu nongkrong Blok M mana ada ketemu ketoprak. nggak ada. Ya? Nggak ada. Cuman emang dulu depan kampus gua tuh di Mustopo ada siang-siang. Emang beda. Pokoknya kalau gua apalin ya dari dulu, kalau yang siang tuh geng Tegal. Nanti udah malam geng Cirebon. Beda. Mustopo tuh di Mustopo ada ya. Ada di Dekat gang. padahal jatuh dari rumah gua. Iya. Oh, di gang. Bukan ada di depan pinggir jalan. Bukan, ada di gang tuh masuk. Tuh, cakep tuh. Dan kalau gue perhatiin ya, ketoprak yang biasanya nih, geng-geng yang malam nih, dia selalu pakai timun. Kalau yang siang tuh jarang yang pakai timun. Oke, ya. Iya, beda tuh emang. Ya. Emang udah. Telur enggak juga sama ya. Nah, telur enggak, telur ada yang enggak pakai. Iya. Ada apa-apa lagi, pokoknya emang beda tuh kayaknya bener. Iya, emang begitu dia. Emang begitu. Tapi kalau yang malam ya gue nemuin yang biasanya dia lebih kental gitu. Iya. Nah sekarang gue nemuin lagi sebenarnya di Tebet ketoprak malam. Ketoprak malam. Paling enggak, ketoprak malam tulang lunak gue bilangnya. Ini gimana nih? Ketoprak malam tulang lunak. Ini yang abangnya yang jual. Nah, itu dia yang jual tulang lunak. Iya, udah kebayang gua. Semi juga berarti nih. Hampir iya. Jadi. Hampir untuk semi aja dia. Iya. Tukang ketoprak lunak. Ya, jadi agak-agak gimana gitu, lo tahu. Halus tuh, halus. Cowok halus. Hampir. Tapi jadi doi itu di deket Ruru Lama. Ruang rupa yang kemarin lo datang. Iya. Pagi-pagi sebelumnya dari Ruru ke arah PSPT lah. Ya di deket-deket situ. Jadi deket Ruru, deket pertigaan situ ada Wafa namanya. Nah di situ lah. Oh, Wafa tuh Indomie kan? Toprak. Indomie Wafa kan? Indomie yang gede lo tahu kan dekat ini, deket Warmo. Warmo, iya. Nah ini bukan, ini Wafa yang kecilnya ada. Oh. Di T-nya deket Ruru tuh ada tuh. Nah di situlah dia jual. Banget dia pindah ke pasar PSPT. Gitu. Ada. Halus banget. Wah, gila. Gua ini Intel kali nih, gue bilang gitu nih. Intel kali speak jadi banci nih. Speak jadi banci, jangan-jangan si doi Intel nih, brengsek emang. Ada yang bilang sih gitu, ketoprak Intel no boy. Wah, tawa-tawa anak-anak. Ini kalau begini caranya harus ada partu nih, Aca dan Ale makan. Iya, harus ada lagi. Selain boleh. Iya, partuan kan tupat sayur. Ini harus jadi toprak nih. Nggak mau tahu gua. Iya. Jadi ya. Deal ya. Nyantap. Ngomong-ngomong PSPT nih, Le ya. Gue inget, gue di bawah tuh. Di PSPT di bawah. Gue makan nih. Apa tadi ketoprak apa gado-gado ya? Ibu-ibu jualan. Emang mahal 40.000 apa berapa gitu? 30.000. Aneh tuh, di dekat kuncukan cetak. Ada, Le. Di bawah? Iya. Kan cetak-cetak undangan. Salah loh. Pasar Tebet Barat. Oh iya, bukan deh. Iya. Ketoprak depan BCA. Nah, itu dia. Itu yang ditungguin orang. Sebelahnya ada tukang asinan. Itu itu juga tuh. Asli. Udah jadi nih. Kartu nih. Jadi ya. Kartu ya. Oke, seputar Tebet ya. Tebet ya. Jadi. Karena gue jadi gini, sebenarnya gue kepengen ngajakin lo makan di tempat gue kecil tadinya. Tapi karena gue sekarang udah hidup di daerah, lebih banyak di daerah Pancoran dan Tebet, jadi ya gue explore lah ceritanya di daerah-daerah sini gitu. Jadi ya paling enggak gue tahu lah posisi di mana tempat makanan yang canggih nih, yang underrated gitu. Enggak orang mungkin banyak tahu, mungkin enggak ini gitu. Tapi gue curiga dari abis nonton acara lu itu banyak banget orang. Si itu. Japri gue tuh. Oh, nanyain lu. Iya. Ya kasih tahu foto, Bang, nih Bang, gue udah nyampe sini nih. Woi, Bang, nih Bang, gue dari Bandung. Bandung, gue kerja nanti jam 10. Gue naik
gue naik travel yang paling pagi bang, biar bisa ngejar kesokin. Wah gila. Wah, acak nih kerjaan ini. Ya kagak. Dosa lu tuh. Tapi bukan, itu sebenarnya berbaginya. Nah, itu dia, itu rezeki. Dan rezeki dan berkahnya si abang juga tuh kayaknya. Si Uda tuh. Jadi emang karena makanannya dia juga ngebawa kita berdua ketemu. Iya. Habis itu mempertemukan orang lain juga sama si abang itu. Dan menurut gue itu makanan memang layak dan harus diberitakan, Le. Iya. Betul. Sepakat gua. Iya. Ketoprak ya. Abis ini ketoprak nih boleh nih. Anak-anak orang-orang Tebet pada tahu tuh. Mau toprak, mau asinan. Gue bisa tuh 2 set asinan sama gado ketoprak. Beberapa yang tinggal di Tebet aja waktu pertama kali muncul video lo itu ada yang wah kok gue belum nyobain, wah doi tinggal di Tebet tapi dia nggak pernah nyobain. Gue juga kaget. Gue pikir kayak semua sekeliling gue pada tahu sama ini barang katanya. Kagak Le. Wah kacau. Udah ada tuh satu rumah dibeliin, nonton dia beli, makan. Wah di rumahnya dia kan tinggal bareng-bareng. Jadi kayak ngontrak gitulah bareng-bareng. Wah yang lain kalau gue pulang bawain si plastik lontong sayur, bukain, tok, ada sarapan. Wah, gila. Jadi juragan udah langsung doi. Itu bini gue sekarang nanyain, Mas, ayo kapan kita makan sono? Waduh. Iya juga ya. Salam sama bini lo ya, Iya. Gue tuh kayak pernah ketemu dulu zaman sepedaan tuh. Pasti, emang anak begitu bentuknya. Dia kan gengnya dia, Sari, geng cewek. Iya benar. Iya. Yoi, geng sepeda cewek ya. Iya, kembangnya emang. Kembangnya, ya. Boleh. Hanya kumbangnya beginian nih, waduh. Itu dia. Cak. Tapi masa di rumah kayak gini, makanan apa yang lo pengenin deh? Lu bisa nanya pertanyaan yang pengen gua tanya. Itu udah ada di skrip. Kenapa lu yang nanya? Cakep lu berarti. Gua udah tahu. Tanya nggak tuh? Gua udah tahu nih pembahasannya. Coba lo dulu baru gua. Oke. Ulang. Tanya dulu. Kita ulang. Oke. Cak, di masa kayak sekarang ini, makanan apa sih sebenarnya yang lo pengen rasain gitu? Atau kepengenin gitu? Ini yang nggak bisa nih ya jadinya ya. Ibaratnya yang nggak bisa banget dan gua kagak bisa. Itu ada Le. Gue pengen banget makan pecel. Pecel apaan tuh? Itu pecel bukan pecel sayur. Cuman kan kan dia kan modelnya manual, pakai tangan. Kagak bisa. Wah, gila. Itu anak manual abis. Anak manual. Iya. Sarung tangan juga ora dia. Udah begini aja udah. Wah. Udah gimana ya? Iya. Wah, crazy tuh ya. Crazy. Nah, ada satu lagi nih. Gue pengen banget makan bakso. Tapi apalah artinya bakso tanpa toge dan mie? Nah, ngambil toge dan mie dan tongcai dan bawang goreng pakai tangan. Udah kagak jadi gue berarti. Tapi kalau udah kemasukan ke air panas, ya Allahualam sih. Iya sih. Semoga sih mati ya. Tapi kalau yang tadi tuh pecel itu kagak ada air panas ya, John. Jangan. Beneran emang abis dicomot langsung. Itu aja kayak dulu disuapin pakai tangan. Sini kalau gue bilang sama ibunya, Bu, mendingan langsung suapin ke mulut gue aja sekalian. Itu bener, bahkan makanan yang gue makan, aduh kapan ya gue bilang. Kayak kemarin tuh, gue pengen beli bakso. Cuman kalau nggak pakai toge, nggak seru. Nggak pakai bawang, nggak seru juga. Aku udah pakai tangan, gue bilang. Iya. Gitu, wah. Kalau lu apa? Juga sih pecel. Wah, menarik banget pecel ya. Gue kepengen apa ya? Atau lo lebih kemarin alhamdulillah sebenarnya nggak terlalu. Kalau masak, bini gue masak paling ada beberapa bahan atau makanan atau sayuran apa segala macam masak buat bocah paling buat apa segala macam.
Tapi kalau gua lebih selama ini sebenarnya banyak juga teman-teman pada jualan tuh. Jualan apa? Jualan nasi apa namanya ayam woku, coba berapa piece doang, harganya berapa gitu. Wah, gue coba beli gitu. Jadi gue bantuin teman-teman yang pada jualan lah gitu. Misalnya gue bisa beli, kalau enggak gue promoin doang, Cak. Gitu. Iya, benar. Nah, terus kita tuh sekarang ini benar harus saling membantu. Harus saling. Ya, nggak udah emang nggak ada obat. Tapi seharusnya ya kita tuh lebih mudah karena kultur kita kayak gitu. Gitu aja. Itu udah bagian daripada budaya lah. Yang kayak tadi tuh tolong menolong, gotong royong lah apa itu dari kita kecil tuh lah kayak gitu. Iya, benar. Kalau salah satu makanan kemarin itu tiba-tiba gue request tuh sama salah satu orang yang masak itu. Jadi ada satu chef doi layoff apa segala macem di rumah. Terus gue bilang, lo ngapain nih? Gue nggak tahu, gue kayak masak aja deh. Ya udah lo masak deh, coba deh. Habis lo masak, lo oper ke gue deh. Masak enak masakannya, Cak. Bocah gue makan ayam, nambah, Cak. Oh iya? Nambah. Wah, tumben bocah nih. Boleh juga nih. Ini gara-gara makanannya, doi lapar banget nih. Langsung mikir gitu. Wah, oke, kita tes makan berikutnya ya dong. Iya. Lagi makanannya sama. Malamnya apa, Bes? Nambah lagi, Cak. Wow. Wah. Sebenarnya ternyata lidah anak kecil tuh cocok-cocokan berarti. Iya, benar. Bener gak? Benar. Rasa enak apa segala macam. Pesanlah gua mulai. Boy, pesen boy. Ayam ungkep lagi. Cakep, Bang. Oke, gua bikinin ya. Siap. Kalau bocah kan doyannya paha. Karena kalau udah makan yang dada apa agak keras kan dagingnya. Kalau paha tuh biasanya lebih lembut. Benar. Gue bisa nggak requestnya paha doang semua? Boleh, Bang. Karena gue cari di pasar. Siap. Udah beres. Ya bikin. Bener, makannya nambah segala macam. Bapaknya kepengen dong. Bapaknya kepengen. Wah, ibunya teriak. Gimana kalau misalkan pesen bistik lidah? Wah, gila, Cah. Itu yang gue pengenin. Lo tahu nggak posisinya di mana bistik lidah kalau di Jakarta? Ya itu pesan semua ya. Kalau ada satu restoran, Cak, dulu, Cak. Di belakang Chris Gallery, Taman Menteng. Oke. Ada satu restoran itu rumah. Doi jualan bistik lidah. Sama apa tuh namanya? Aduh, gue lupa lagi. Gue lupa namanya. Nanti gue susulin namanya. Doi pakai kacang panjang, ya, terus pakai buncis ya. Buncis. Kacang panjang buncis, buncis. Terus sama apa namanya potongan panjang-panjang wortel, apa segala macem, jagung, jagung diparut, dihancurin, stik lidah. Itu penyajian. Sausnya terpisah. Itu dia. Biasa Itu biasa tempatnya Belande itu. Aluminium Belande punya. Itu persis kayak siapa? Kayak Gandis. Wah. Gadis Taman Menteng. Yang tertua situ apa sono ya? Yang di Blok M. Ya, Gadis Blok M. Dua itu. Nah, akhirnya ya nggak bisa terjadi dong. Gue request lah. Boy, bikinin gue bistik lidah deh. Gini. Siapa? Ini mau semuanya dijadiin bistik lidah atau enggak nih? Wah, pertanyaan menarik nih anak nih. Oke, ide lo apa emang? Gue bikinin rica-rica deh, Bang. Dia bikin rica-rica, boy. Gue makan. Wah, gila. Gue langsung, gila. Canggih. Enggak, emang gini, gue langsung mikirnya, mungkin bisa jadi, Cak. Kalau kayak gitu cocok-cocokan, Cak. Iya. Bener nggak? Benar. Cocok-cocokan apa segala macam. Oh, emang pas nih bumbunya di gua apa segala macam. Ini ngingetin gua sama gua makan gua di rumah, Cak. Zaman dulu gitu. Oh, masakan begini. Emang tapi beberapa temen yang
teman masak atau chef gitu. Sebenarnya kalau pas beberapa kali gue cobain lagi makanannya, gitu, memang jadi keinget balik lagi ke rumah. Jadi kayaknya sekarang orang lagi tuh masak, lagi mau ngebalikin ke otentik bagaimana makanan itu dimulai. Ya nggak sih? Gue perlu juga, mungkin nanti gue perlu ngediskusin ini sama Ade Putri nih. Iya, benar. Bisa. Secara doi isinya makanan mulu ya nggak? Bener. Kalau dia isinya makanan mulu. Nah, kalau perut gua isinya makanan, Le. Bener. Iya. Iya kan? Iya. Jadi gue orang tuh lagi balikin lagi otentiknya si makanan, di mana makanan itu berasal, gitu-gitulah. Ngomong-ngomong makanan, itu tadi si Doi yang masak bistik lidah. Si Doi ini Jokulan apa kagak? Doi akhirnya sekarang emang Jokulan. Tapi si bistik itu kayaknya kagak ada deh di menunya dia. Gak ada menu, tapi ada IG-nya berarti? Ada IG-nya. Oke. Gue boleh coba tuh. Gue boleh coba tuh. Bisa, boleh. Posisi di mana? Namanya Sambelan Jakarta. Lah, udah ngirimin gua itu. Udah? Iya. Ya kan? Udah, iya. Itu apa yang lu dikirimin apaan? Nasi api, nasi bakar. Gimana? Iya itu, gue pantesan lu follow dia. Gue inget tuh Sambelan. Aduh namanya siapa? Erlan. Erlan. Iya. Bener. Iya. Udah. Bener. Banyak kan awal-awal baru bikin. Terus nyobain dan ya udah gua promoin promoin di Adams gitu-gitulah, bantuin teman-teman yang lain lah pokoknya. Iya. Sama udah gua posting. Terus gua request sampai lebaran. Iya. Jadi gua minta lebaran gua lu yang masak ya, gua bilang. Habis gua mikir kan kalau lebaran kalau lu nggak masak di rumah ya, kan susah masakan yang lo kepengenin. Lontong sayur dengan sayurnya, belum lagi nanti sambal goreng misalnya, Cak. Iya, bener. Gitu-gitunya tuh. Nah, ya udah. 5 menit lagi. Namanya juga Zoom kagak bayar, gue makanya 5 menit. Oh iya, sama. Emang begitu emang. Padahal masih banyak. Gimana, Cak? Masih banyak nih yang pengen gue obrolin. Iya. Asli, bener. Jadi gimana kita tutup aja atau kita gua nanya dikit dulu ulang? Ulang. Oke. Lanjut. Oke, masih banyak nih materi gua. Oke, nih sekarang tanyain aja. Ibaratnya tadi kan makanan yang paling suka ketoprak. Yang lu nggak doyan apa? Kita bisa squatting di. Apa, Cak? Makanan yang lu doyan kan ketoprak. Yang lu nggak doyan? Yang gua nggak doyan yang ada parenya. Nah, gue nggak tahu kenapa, tapi jadi, mertoku istrinya tuh, ibunya bini gue, mertoku gue itu beberapa hal yang gue kagak doyan gue makan di rumahnya doi. Contoh, terong gue nggak doyan. Tapi jadi doyan. Kagak doyan gue. Wah gila, pas. Ya udahlah ya, dimakan nih. Enak John. Enak, wah gila. Tapi emang jago jago banget masakannya nggak ada yang wah gila. Dari yang kecil-kecil perintilan sampai yang gede-gede makan enak semua. Nah tapi ada apa lagi? Lencak tuh kalau di Sunda ada tuh namanya lencak. Pahit tuh, pokoknya yang berhubungan sama pahit tuh gue buat makanan gue gak cocok gue. Iya. Gue makan enak, ngolahnya bener. Lu sambil ngeri-ngeri ya lu. Hah? Sambil ngeri-ngeri. Kenapa? Ya kagak juga. Tapi emang enak, Cak. Iya. Jago, Cak. Iya. Keluarga gue lidahnya itu kritis banget. Cobain apa dikit langsung bawel gitu. Nah, ketika kakak gue datang ke sono awal-awal dibikin masakan sama nyokapnya bini gue. Pas nyobain semua, wah, udah lo. Enak hidup lo katanya gitu. Gila, approve katanya makanannya. Tante-tante gue tuh yang pada bacot tuh biasanya kalau dulu makan di tempat lain ini apaan nih makanan gak enak, mending bikin sendiri gitu-gitulah. Gitu dapat itu kena makanan doi. Wah, langsung. Mantap.
Paling sebel nih gue nih kalau udah tinggal 2 menit, 1 menit paling sebel gue. Pengen lagi gue ngobrol. Shit. Nih, tolong ceritain 1 menit aja kalau nggak. Oke. Lu sekarang, proyek lu apaan aja lah yang lu kerjakan sekarang nih? Sama di Adams atau sama White Shoes? Ya, sama White Shoes masih mau bikin live di secara virtual lah. Ya. Lagi nyoba untuk ke situ arahnya. Kalau Adams juga paling arahnya juga begitu. Belum tahu ngasih video dan segala macam. Kalau yang lain dari itu project kemarin tiba-tiba gue jadi host acara TV buat TVRI tapi menarik sih. Jadi mengenai seni rupa lah. Terus ya itu aja seputar itu, gambar, main musik, nonton film, colongan-colongan, baca buku, PDF dan segala macam, baca dan seterusnya. Beres-beres rumah dikit lah, ya. Jadi sama ya main sama dekat sama anak mulu aja sama bini. Waktu itu gua pakailah buat di rumah. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah masih bisa begitu. Iya. Bener. Gitu bener sih. Sekali. Pas 1 menit lagi. Shit. Mau ditutup aja ditutup. Kalau 1 menit mah ditutup. Iya makanya. Yang penting Le, sehat semangat selalu ya. Amin. Thank you ya Cak. Sama Le. Ini bagian daripada sedekah nih Cak. Nah, amin. Menghubungi orang lain. Iya. Amin. Le, asuap ya. Asuap dong. Oke. Deh. Makasih Le. Thank you Cak. Sehat-sehat. Yuk. Deh.